Di suatu hari yang cerah dan begitu santuy, terlihat seorang pria yang sedang menceritakan kisah tentang Hans Wagner, seorang pandai besi sekaligus desainer di masa pertengahan, yang telah merancang 4 brankas terbaik di dunia dan kental akan mitologi Nordik. Brankas tersebut bernama Rheingold, Valkyrie, Siegfried, dan Götterdämmerung, yang juga kerap dikenal sebagai senja para dewa. Bagi Hans Wagner, kunci dan brankas merupakan teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh orang yang layak. Bahkan menurutnya, jika brankas dibuka paksa dengan cara merusaknya, maka semua isinya akan terbakar, atau malah terkunci selamanya. Namun dari ketiga brankas tersebut, hanya Götterdämmerung yang sengaja dibuat Wagner sebagai tujuan akhir dari hidupnya. Brankas tersebut telah menjadi peti matinya sendiri. Bahkan telah banyak orang berusaha untuk membukanya, namun tetap saja gagal. Hingga pada akhirnya, brankas terakhir itu ditenggelamkan ke laut yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan Rheingold, Valkyrie, dan Siegfried yang disebut sebagai Circle Rings hingga sekarang masih terus menjadi misteri yang diburu oleh para peretas brankas. Pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Sebastian kemudian mengakhiri ceritanya dan menutup video vlognya, lalu mulai mengunggahnya di channel YouTube miliknya. Sebastian ini orangnya sangat terobsesi dengan brankas penyimpanan. Ia bahkan sempat bermain-main dengan pengunci brankas yang terletak di samping laptopnya, dengan memasang waktu di jam tangannya, seolah seperti sedang menguji kemampuannya dalam meretas kunci tersebut. Sebastian dikisahkan sebagai seorang pria lajang yang bekerja menjadi pegawai di sebuah bank. Namun tampaknya ia sudah mulai lelah dengan rutinitas yang dikerjakannya. Pergi pagi, pulang pagi, ya begitulah. Hingga suatu ketika, Sebastian yang baru saja selesai bekerja mendapati satu komentar di video YouTube-nya yang mengundangnya untuk mengikuti tes membuka brankas di salah satu rumah di Berlin. Ia yang begitu termotivasi pada hal tersebut, akhirnya memutuskan untuk mengunjungi lokasi sesuai dengan yang tertera dalam komentar video YouTube-nya. Di lokasi yang telah ditentukan, Sebastian awalnya sempat ditolak masuk oleh seorang penjaga. Namun ketika ia menyebutkan kata kunci Götterdämmerung, seketika si penjaga langsung mempersilakannya masuk. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati banyaknya orang di tempat itu yang ternyata sedang mengadakan semacam kompetisi untuk membuka brankas di sana. Sebastian yang baru saja sampai tiba-tiba langsung disuruh untuk mengikuti kontes tersebut. Awalnya Sebastian sangat kebingungan sekali dengan apa yang sedang terjadi di sana. Apalagi ia kini dihadapkan dengan 7 kontestan yang harus beradu cepat dalam membuka brankas. Secara mengejutkan, ia yang sempat tertinggal dari beberapa kontestan lainnya, tiba-tiba bisa membuka brankas miliknya. Ia pun berhasil lolos ke babak selanjutnya bersama dengan 3 kontestan lainnya. Di babak selanjutnya, Sebastian yang sudah mulai memahami kontes tersebut, mulai lebih serius dalam mengikutinya. Ia nabrak cekatan ketika pertandingan dimulai. Dan beruntungnya, Sebastian kembali berhasil menjadi yang tercepat kedua. Yang artinya, ia akan kembali melanjutkan kompetisi tersebut hingga ke babak final. Berbeda dengan babak sebelumnya yang menetapkan waktu 5 menit bagi semua kontestan untuk menyelesaikan tugas tersebut, di babak final ini Sebastian atau yang dijuluki sebagai Mr. Nervous Guy hanya diberikan waktu 3 menit saja untuk bisa membuka brankas dengan ukuran yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Uniknya, bukannya langsung memulai aksinya seperti finalis lainnya, namun Sebastian justru dengan santuinya mengoceh dan mengacaukan fokus dari pesaingnya itu. Hingga setelah waktu menunjukkan kurang dari 1 menit, barulah ia mulai berusaha untuk membukanya. Sekali lagi keberuntungan masih berpihak pada Sebastian dengan berhasil membuka brankas tersebut meski waktu sudah sangat tipis. Penonton pun bersorak karena kali ini telah datang bintang baru dalam kontes tersebut. Dan ia adalah Sebastian yang secara mengejutkan berhasil memenangkan kontes itu. Dalam kemuliaan tersebut, Sebastian juga nampak tercuri perhatiannya oleh seorang wanita di tengah keramaian penonton di sana. Pria itu pun kini pulang dengan membawa trofi atas kemenangannya tersebut. Keesokan harinya, seperti biasa, Sebastian memulai hari dengan bersiap-siap untuk kerja.
termasuk mampir ke salah satu kedai untuk membeli kopi dan cemilan sebagai bekalnya. Namun rutinitas yang membosankan itu berubah menjadi momen indah baginya. Sebastian tiba-tiba dikejutkan oleh sosok wanita yang sempat ditemuinya dalam kontes kemarin. Dalam pertemuan tersebut, wanita itu mulai memperkenalkan dirinya sebagai Gwen, yang menurutnya akan mengubah hidup Sebastian selamanya. Gwen juga sempat mengungkapkan bahwa ia merupakan sosok yang sempat memberi komentar di salah satu video YouTube Sebastian, termasuk mengundangnya ke kontes kemarin. Wanita itu juga bahkan mengatakan bahwa ia telah mengamati Sebastian selama ini, mulai dari aktivitas paginya hingga selesai bekerja setiap harinya. Tidak hanya itu, Gwen juga langsung membuktikan jati dirinya dengan menyerahkan beberapa barang yang berhasil diambilnya dari pengunjung di kedai tersebut. Mulai dari cincin, arloji, serta sepucuk pistol yang didapatnya. Bahkan kurang dari 7 menit sejak ia berada di tempat tersebut. Wanita itu mengaku bahwa dirinya merupakan pencuri profesional dan telah menjadi buronan bagi Interpol karena ia sendiri merupakan anggota dari komplotan perampok bank internasional. Gwen juga mengatakan bahwa ia ingin mengajak Sebastian untuk bergabung dalam kelompoknya dengan menyebut jika pria itu merupakan sosok yang tepat untuk menjalankan misinya kali ini. Terlebih ketika ia menyatakan soal Circle Ring yang merupakan target sasarannya bersama komplotannya. Mendengar hal tersebut, sontak saja Sebastian pun langsung terkagum dan tertarik untuk ikut bersamanya. Meski ia sendiri juga ragu untuk memutuskannya. Sebastian juga sempat dikagetkan dengan rencana Gwen yang hanya ingin merampok 3 berangkas Circle Rings yang dalam waktu 4 hari saja. Tentunya itu bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi Siegfried disebutnya sebagai berangkas dengan sistem gerigi 7 putaran, yang memiliki trilunan kombinasi dalam sistem keamanannya. Sebastian hanya diberikan waktu untuk memutuskan selama sehari saja, dan ia nampak benar-benar memikirkan hal tersebut. Hingga kemudian, berita di TV soal wabah virus misterius di Nevada yang disebut sebagai zombie apocalypse, nampaknya telah memantapkannya dalam mengambil keputusan untuk mengubah hidupnya. Keesokan harinya, berbekal alamat yang diberikan Gwen, akhirnya Sebastian tiba juga di markas komplotan itu. Di sana Gwen mulai memperkenalkan beberapa anggota lainnya, mulai dari Corina yang dikisahkan sempat menghack salah satu studio film besar hanya untuk mendapatkan salinan film Pirates of the Caribbean yang kala itu bahkan belum dirilis. Kemudian ada Roll si supir yang selalu siap siaga untuk membawa mereka kabur. Serta ada Brad si pemberani dan berotot yang selalu menyebut dirinya sebagai pemimpin. Meski tampaknya Gwen yang lebih mendominasi dalam kelompok itu. Pembahasan pun dimulai. Corina membeberkan tentang temuan Circle Rings yang didapatnya di mana Rengol terletak di Paris, Prancis. Valkyrie yang ada di Praha, Ceko, serta Siegfried yang diketahui berada di Swiss. Hacker perempuan itu juga mengatakan bahwa pemilik semua berangkas tersebut merupakan seorang miliarder kejam yang bernama Tanaka. Yang berarti semua misi harus berhasil dilakukan jika tidak ingin berurusan dengan pria itu. Kini mereka pun tiba di Paris untuk membobol Rheingold yang dianggap sebagai berangkas paling muda di antara lainnya. Sebastian menjadi yang pertama beraksi dengan masuk ke bank dan bersembunyi di dalam toilet. Sementara Gwen yang berpura-pura menjadi pengunjung bank tersebut menyemparkan untuk mencuri kunci dari penjaga di sana. Ia bahkan sampai membuat deposito baru demi bisa masuk ke ruang penyimpanan. Disusul kemudian dengan Corina yang mengaku sebagai nasabah dan sedang mengalami masalah dengan kartu kreditnya. Tujuannya adalah untuk mengulur waktu agar petugas hanya fokus padanya. Sementara Gwen dan Sebastian menjalankan aksi utamanya. Sebastian nampaknya memiliki cara yang unik dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya menunjukkan rasa kagumnya atas karya Wagner, tetapi ia juga sempat menyalakan musik klasik untuk membuatnya lebih fokus dalam membuka berangkas.